Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa dan berharap setiap saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Khususnya saudara-saudara seiman ya. Nah saudara, saya akan melihat ya komentar-komentar tanggapan dari saudara-saudara sekalian terhadap pernyataan Pak Gilbert ya. Kemarin saya juga memposting dari channel saya apa yang disampaikan Pak Gilbert, lalu kemudian mendapat banyak bulian saudara dari Indonesia ya, mungkin juga ada dari luar juga ya. Inilah netizen. Padahal kalau yang saya sampaikan bahwa di akhir video yang kemarin itu Pak Gilbert mengatakan bahwa baik FS maupun Joshua ya, kalau memang benar itu sama-sama tidak dibenarkan saudara ya. Pembunuhan dan pemerkosa ya. Yang kemarin juga ditekankan Pak Gilbert adalah tidak ada yang tidak mungkin ya. Kalau dikatakan tidak mungkin melakukan itu saudara, ya kita hanya mengatakan tidak ada yang tidak mungkin ya. Biarkanlah proses yang berjalan. Tapi kita lihat komentar daripada rekan-rekan semua ya, saudara-saudara Kristen untuk Pak Gilbert. Dari Carl, dulu saya sangat mengagumi Gilbert ini, tetapi sekarang tidak lagi karena nyatanya dia khotbah hanya cari makan, kecewa berat. Ya kalau saudara hanya melihat manusianya dan kecewa, apalagi melibatkan Tuhan, ya sangat disayangkan. Ya, artinya kan kita mencoba jangan terburu-buru atau cepat menghakimi seseorang. Pernyataan Pak Gilbert, saya nggak membela Pak Gilbert saudara ya kemarin, tetapi itu menurut dia, kemudian kemungkinan dia juga sudah berkomunikasi dengan psikolog ya, dan ya mungkin dia punya feeling tertentu lah ya. Oke, lalu dari Usihen, baru sekarang ada pendeta yang tiba-tiba jadi pembela pembunuh. Padahal orang yang dibelahnya sudah dipecat dengan tidak hormat dan bandingnya pun ditolak. Itu saja sudah mengindikasi FS bersalah. Belum lagi kasus judi online, penyuapan kepada orang-orang yang sudah disidik oleh Polri 83 orang. Pendeta tugasnya berdoa dan biarkanlah Polri yang menjalankan tugasnya, tidak usah ikut campur karena ini ranah hukum bukan ranah pendeta. Ya saya rasa juga ketika kita hanya menuntut pendeta hanya mengurusi mimbar, tidak seperti itu juga saudara, karena pendeta juga manusia, punya pandangan, punya keinginan untuk berbicara ya saudara ya. Saya percaya mereka juga melihat berita-berita dan tergerak untuk mengungkapkan pandangan-pandangan mereka ya, sama masih manusia lah ya. Tapi saudara pun bisa berkomentar lah ya, saya tidak menyalahkan saudara juga. Kemudian ada dari Pak Hodi, kurang kerjaan pendeta Gilbert ini, terkesan memihak pula sama tersangka. Sangat kecewa Pak Gilbert. Ternyata banyak yang kecewa ya saudara. Kemudian Sumia Siregar, betul semua bisa terjadi termasuk amplop coklat juga bisa mengubah perilaku hamba Tuhan menjadi hamba uang bukan? Miris ya lihat pendeta bicara seolah-olah bicara sebagai hakim yang mengadili bahkan sebelum pengadilan berjalan. Saya rasa Pak Gilbert tidak menghakimi saudara. Dan dia pun tidak pernah mengambil satu kesimpulan, diduga ya kan. Dia mengungkapkan segala sesuatu bisa terjadi. Karena kan yang terlihat sekarang ini seolah-olah memang publik sudah menghakimi Pak FS juga saudara. Ya, makanya biarkan kita melihat proses hukum itu. Dan saya sudah membahas juga terkait Pak Sambo, kita harus mengampuni saudara. Sebagai orang Kristen, jangan kita jadi hakim. Tapi ketika seorang hamba Tuhan berbicara, disinilah kita melihat ya respon kita sebagai orang percaya.
hujatan dan bulian itu ditujukan ke Pak Gilbert, saudara, padahal dia hanya berbicara segala sesuatu bisa terjadi, ya kan? Kemudian menurut dari psikolog, kalau memang dia sudah berkomunikasi, ya kan, itu menurut saudara, dan itu bisa terjadi. Jadi apa yang disampaikan Pak Gilbert, ada yang mengatakan tendensius, tetapi itu pandangan Pak Gilbert juga. Saya juga nggak membela, ya. Saya tidak membela, tetapi saya sepakat. Segala sesuatu bisa terjadi. Kalau kita menghakimi terlalu dalam, misalnya Pak Gilbert dengan menuduh mata duitan, hamba uang, itu bukan ranah kita saling menghakimi, saudara. Saya sering mengatakan kepada saudara sekalian siapapun bahwa ranah kita bukan menghakimi, termasuk orang yang jahat sekalipun, yang menghina sekalipun. Bukan hak kita menghakimi, karena sekarang ini, saudara, belum masanya penghakiman. Ya, kalau Pak Gilbert ngomong begitu, ya, saudara punya pandangan yang berbeda. Ya kan, di sini sudah terlihat ada pandangan yang berbeda. Kan kalau saudara menghakimi Pak Gilbert, seolah-olah kan saudara memaksakan apa yang menurut saudara anggap benar, kan? Sedangkan Pak Gilbert punya pandangan lain juga. Nah, seperti itu. Dan sekali lagi saya mengatakan bahwa di ujung video pada kemarin yang saya upload itu, Pak Gilbert tidak membenarkan salah satunya. Ya kan? Dan dia pun tidak memberikan satu pernyataan yang pasti. Tetapi kalau ini ada dugaan, saudara, ya, supaya kita cerdas. Dari Tambok, Napi Tupul, Pendeta Gilbertmu jangan memperkeruh suasana, jangan banyak ceramah yang nggak jelas, diam saja. Kenapa? Biar Tuhan yang Maha Adil mengadili nantinya. Biar Tuhan tunjukkan jalan seadil-adilnya bagi pelaku yang bersalah. Pak Pendeta, tugas Bapak menyampaikan firman Tuhan agar banyak orang bertobat. Bapak salah posisi. Loh, itulah kita, saudara, kadang-kadang serba sulit sebagai seorang hamba Tuhan. Kita ngomong ini salah, kita ngomong misalnya tentang sebuah era dianggap salah. Dibilangnya kenapa hamba Tuhan mengeruh seperti itu, saudara? Bukankah hamba Tuhan juga masih manusia, saudara? Kalau menurut saya, hamba Tuhan itu tidak hanya mengurusi jemaat, tetapi bagaimana juga bisa menolong jemaat untuk bisa survive, saudara. Dan hamba Tuhan pun kadang-kadang ingin menanggapi sesuatu menurut pandangan dia. Iya kan? Karena kita masih manusia. Kemudian ada dari Flonce, kita hanya menyerahkan kepada Tuhan Yesus. Tidak tahu yang mana benar ini. Shalom Bapak Pendeta PSD. Ya, terima kasih Ibu. Tidak salah, gimana dia sudah membuat pernyataan yang tendensius, pengadilan aja belum memutuskan. Kalau pendeta di wilayahnya adalah mendoakan dan menguatkan, bukan jubir tersangka untuk dapat simpati. Nah, kalau memang belum diputuskan pengadilan, saudara, kenapa kita juga menghakimi FS? Kan seolah-olah ini bahwa pandangan publik yang salah ini adalah FS, yang murni semuanya. Pokoknya publik tidak mau tahu apapun alasannya, FS salah. Tidak mau tahu alasannya. Itu kan yang terjadi, saudara. Ya kan? Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak membela. Saya ingin menyampaikan kepada saudara semua bahwa ranah kita bukan menghakimi. Kalau saudara mengatakan bahwa sudah tendensius, bukankah publik juga seolah-olah tendensius sudah menjadi hakim terhadap Pak FS? Biarkan pengadilan yang membuka. Saya tidak ada di pihak siapapun, tetapi saya berbicara objektif, saudara. Ya, ini yang saya lihat. Kemudian ada dari Hendrik, Pak Gilbert hanya mendengar dari satu pihak, itu pun pihak yang tersangka yang kena pasal 340. Apakah Bapak tidak berhikmat sehingga langsung mengklaim apa yang dikatakan tersangka? Saya tidak kenal Brigadir J dan keluarga. Berhikmatlah Bapak kalau bicara, jangan karena mereka mungkin jemaat Bapak. Kalau pendeta tidak perlu bicara macam-macam tentang hal yang di luar firman Tuhan. Memalukan sekali kalau Bapak pendeta cenderung memihak kepada pembunuh. Kita nggak pernah memihak, saudara. Tetapi kondisi sekarang kita diajarkan untuk berbuat kasih. Di sinilah terlihat jelas bahwa
manusia itu cenderung menghakimi. Manusia itu cenderung menghakimi. Ya. Bahkan orang yang bersalah pun, Alkitab berkata, Tuhan sendiri berkata bahwa kamu jangan menghakimi. Perempuan yang berdosa, ya, menurut ahli-ahli Taurat, dikatakan jangan menghakimi. Memang saudara, di kasus Pak Efes ini menuai banyak polemik, ya. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua saudara-saudara seiman untuk tidak saling menghakimi. Ada banyak pandangan orang, bahkan bulian sendiri kalau saudara lihat. Kita sebagai netizen kadang-kadang kurang sehat. Kalau kita berkata kita serahkan ke pengadilan, maka harusnya kita jangan menimbulkan narasi-narasi yang juga disampaikan oleh seseorang tadi, tendensius, yang seolah-olah menjudge yang terjadi dengan Pak FS. Ya kan? Kita tunggu. Sekali lagi saya tidak memihak, saudara, tetapi kita belajar untuk melihat setiap permasalahan secara objektif. Jangan karena kita rasa, oh dia korban, pasti pembunuh salah. Tidak selalu demikian, saudara. Tapi kita melihat semuanya. Dan juga Pak FS tidak dibenarkan sama sekali. Tetapi permasalahannya sekarang adalah proses yang dihadapi itu begitu keras. Dan kalau kita mengatakan bahwa itu adalah akibat dia, memang benar, saudara. Tetapi kita bukan, sekali lagi, bukan hakim. Kalau itu terjadi di posisi saudara, apa yang saudara harus hadapi? Itu yang saya ingin sampaikan kepada saudara, dan inilah yang menjadi tanggapan reaksi umat Kristen, dan juga mungkin ada yang bukan dari Kristen, terhadap Pak Gilbert. Semoga apa yang saya sampaikan, saya sekali lagi tidak bermaksud membela siapapun, tetapi kita melihat secara objektif dan kita melihat dari sudut pandang Alkitab. Jangan saling menghakimi dan saling menghujat. Kalau saudara kecewa hanya dengan ngomongan Pak Gilbert, ya itu hak saudara. Lalu hanya masalah kata-kata saudara kecewa. Berarti kita bukan orang-orang dewasa secara rohani. Apapun bisa terjadi. Hamba Tuhan juga adalah manusia biasa, saudara. Punya pemikiran, punya prediksi, punya pandangan tersendiri. Kita saling menghargai. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati dan sehat senantiasa dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati.